terus 2 kali terhadap X dulu, terus coba lihat persamaan gelombang itu kayak apa, dilihat. Terus sebelah kiri, apakah sama dengan sebelah kanan. Nah, ini diturunkan yang 314 itu gelombang toh. Ini diturunkan 2 kali terhadap X, U-nya tadi, U yang yang persamaan yang bawah diturunkan terhadap T, terus apakah sebelah kiri sama dengan sebelah kanan setelah dikalikan dengan 1/K². Gitu. Caranya seperti itu. Tapi dilihatkan dulu anunya ya. Apa ya, kalau bisa catatannya, oret-oretannya gitu. Kalau tatap muka kan kelihatan, oh ini gini, jelasan di papan tulis nggak apa-apa. Kalau kalau tatap muka, tapi permasalahannya nggak tatap muka, makanya ditulis oret-oretan aja. Pakai cara ini ya ditulis di sini ya bisa sama itu. Cuma lebih baik kan ditulis, penjelasannya kan lebih enak ditulis oleh tulisan kalian sendiri terus ditunjukkan. Atau kan suruh nampilkan si Mas Yogi ini boleh dikerjakan ya. Tunggu berapa menit ya, yang bisa langsung aja. Itu paling gampang itu. Nanti semakin ke bawah ya agak sulit. Bawah-bawah sulit. Syukur-syukur bisa direkod ya. Boleh direkod lah nanti. Mas Yogi sama rekatnya itu. Karena udah jadi host. Nanti ditampilkan di YouTube. Saya juga nggak apa-apa YouTube-nya. Ya saya nggak apa-apa, Mas Yogi juga nggak apa-apa. Nanti bisa, yang nggak kuliah bisa itu ya Mas Yogi. Bisa direkod ya ini? Oh ya, makasih Mas. Recording in progress. Ya ini dikerjakan nomor 311. Nanti 312 siapa itu udah ada jawabannya. Caranya sudah ada. Kalau di kelas saya suruh maju, siapa yang tak suruh ngerjakan dulu, siapa yang mau maju itu jelasin ke teman-teman yang lain. Kalau cara ini adalah menulis di kertas terus dikirim Mas Yogi atau siapa itu, terus ditampilkan di sini terus dibaca, dijelasin. Ini yang mau S3 itu Gumala kalau nggak salah. S3 di UGM kayaknya. SPP-nya 17,5 kalau nggak salah. Kalau S2 12,5 kalau nggak salah. S1 rata-rata 10 juta. Memang rata-rata. Ada yang 4 juta, ada yang anaknya kakak saya yang pedagang itu 4 juta di kimia. Yang S1 masih S1. Karena gajinya dihitung 2 juta per bulan. Ada yang bisa? Masa saya kan nggak seru ya. Kalau ini sudah ada soalnya jawabannya. Bahasa Indonesianya sudah, karena udah ada yang jelasin kakak angkatan, kayaknya sudah sedikit pernah diketik. Besok insya Allah bukunya ada lah, insya Allah yang parsial, yang persamaan diferensial. Cuma ngambilin dari sini saya sebenarnya, cuma pembahasannya dengan cara saya, itu bahasanya itu saya. Ada bukunya yang dulu saya tunjukkan itu bukunya semua itu. Ada yang sudah? Cepat tuh ini sebenarnya. Mas Yogi bisa? Belum ditulis Pak tapi.
Oh, nggak ditulis bisa Silakan. jelasin ya? Ya oke, dijelasin aja boleh, Mas Yogi. Baik, Pak. Ya, Nah, jadi pertama itu kita turunkan dulu terhadap variabel bebasnya. Jadi untuk pertama itu kita turunkan untuk X dulu. Didapat turunan pertama itu cos X cos KT. Kemudian kita lakukan turunan kedua sehingga diperoleh minus sin X cos KT. Nah, selanjutnya untuk variabel T-nya, maaf, kita turunkan terhadap variabel T. Untuk turunan pertama itu min K sin X sin KT. Dan turunan keduanya itu min K kuadrat sin X cos KT. Nah, dengan demikian berarti turunan kedua untuk variabel turunan kedua maaf UXX itu sama dengan 1 per K kuadrat UTT, atau dengan kata lain turunan kedua terhadap variabel X sama dengan 1 per K kuadrat turunan kedua terhadap variabel T. Implikasinya berarti min sin X cos KT sama dengan 1 per K kuadrat dikali minus K kuadrat sin X cos KT sama dengan min sin X cos KT. Dengan demikian berarti U ini adalah solusi untuk persamaan gelombangnya. bisa ditanyakan ke temannya, ada pertanyaan tidak dari situ, Mas? Yang dijelasin itu. Coba, ada yang tanya enggak? Atau yang belum mudeng tanya Mas Yogi saja, jangan tanya saya. Ada yang belum paham? Barangkali paham ya? Udah. Sekarang 312 Mas Yogi. Dicoba dulu. Verifikasi apakah fungsi dalam bentuk fx plus kt memenuhi persamaan gelombang 31.4. Ya, coba. Tuh, yang selain Mas Yogi siapa? Besok lagi dipelajari ya. Dulu ya, barangkali karena ini tidak tatap muka jadinya kan kalau langsung dadak gini kayak gini kan agak padahal kan ada jawabannya. Jadi cepat itu. Dibiasakan nanti tidak kalah sama mahasiswa UGM sama mahasiswa UNY. Mereka udah belajar karena online ini kan harus terbatas sekali tatap mukanya. Hampir tidak ya malahan. Jadi diusahakan sendiri, banyakkan belajar sendiri. Kalau saya yakin kalau mahasiswa UAD Anda rata-ratanya menang Anda ya. Tapi tidak secara personal ya, maksudnya kalau rata-rata ya. Tetapi kalau secara umum kalau nggak belajar benar-benar kalah sama UNJ sama UGM rata-ratanya ya. Jadinya kalau personal bisa jadi lebih pintar Anda. Ya, Mas Yogi ini bisa jadi lebih pintar daripada mahasiswa UNJ, mahasiswa UGM. Jadi kalau statistik nanti Anda, kalau yang konsentrasinya statistik bukan apa-apa ya, Anda akan kalah kalau nggak belajar benar-benar statistiknya, Anda akan kalah dengan prodi yang statistik. UGM kan ada prodi statistik. UNJ juga ada kalau nggak salah ada. Jadi prodi statistik. Kalau kita kan masih umum, masih digabungkan antara prodi matematika dan prodi statistik jadi satu. Itu akan kalah ya, karena secara mata kuliah mereka dari semester 1 itu udah khusus statistik gitu. Jadi kalau nggak belajar benar, yang konsentrasi statistik itu akan kalah. UII juga statistiknya juga ada. Kalau yang paling ngetren itu IPB statistik itu. Yang alumninya Bu Isti atau alumninya Bu Epa itu kan IPB. Terus statistiknya bagus mereka. Karena memang nggak ada matematikanya.
Kalau UI masih kalah dengan UGM. UGM itu udah bagus statistiksnya. Udah ada S3. Ciri-ciri yang prodi yang bagus, S1 yang bagus itu ada S3-nya. Kalau ada S3-nya berarti bagus. Kayak UGM matematikanya bagus karena ada S3-nya. ITB bagus karena ada S3-nya. Matematika ya, bukan statistik. Kalau statistik banyak juga. IPB ada, UGM ada, ITB malah nggak ada yang S3 ya. Terus Jawa Timuran itu Surabaya itu ITS. Statistiknya tinggi-tinggi. Jadi yang konsentrasi statistik saya tidak Anda harus benar-benar tekun dari sekarang semester 4 ya. 4 ya, benar ya? 5 ya. Oke, semester 5 harus benar-benar tekun yang konsentrasi statistik ya. Dulu alternatif saya itu selain terapan itu statistik, tapi statistik itu udah banyak. Tapi saya senang terapan ya. Senang ngorek-orek persamaan diferensial kayak gini, ngitung-ngitung kayak gini gitu. Tapi alternatif yang kedua statistik. Aljabar sama analisis saya juga lemah. Bahasa Inggrisnya teman-teman dibagusin ya, biar bisa dapat beasiswa ke luar negeri syukur-syukur. Singapura banyak beasiswa juga, Malaysia juga banyak beasiswa. Ada yang sudah nomor 312? Kalau tidak ada 313 coba diloncati dulu kalau itu susah. Terus nanti 314. Syukur-syukur diorek-orek ya. Bisa dikerjakan dulu ya latihan-latihan di sini ya. Terus siapa yang sudah langsung cepet saya aja. Jadi biar enak, biar cepat kuliahnya tatap muka itu 1 jam aja sudah cukup sebenarnya. Nah, menurut saya loh. Yang lainnya belajar sendiri. Kalau nunggu mengerjakan ini lama juga. Kalau tatap muka lebih dari 5 menit atau 3 menit itu langsung biasanya kelihatan yang bisa atau tidak tak bantu misalkan. Kalau kayak gini sebenarnya bantuannya lewat buku ini. Ini udah kelihatan sekali ini. Mudah sekali. Maksudnya sudah ada pembahasannya. Yang bawah-bawah nggak ada. Yang latihan. Ini kan contoh soal sebenarnya. Nanti pakai metode pemisahan variabel ya ada di sini. Mungkin akan saya kerjakan nanti yang pemisahan variabel yang latihannya agak susah. Saya tunjukin terus nanti dibacakan. Tak ketik gitu. Tulisan saya jelek deh. Yang males ngetik. Kalau ngetik itu sekalian untuk besok. Kalau tulisan tangan itu kadang-kadang bisa untuk jadikan buku referensi besok. Handout lah minimal. Ada yang bisa, Mas Alia bisa atau siapa? Boleh siapapun. Mas Rofihatul boleh, Mas Rofihatul. Hani bisa, Rila bisa, Sela siapa yang bisa? Sampai 1 titik. Boleh sampai 314 itu boleh milih. Dikerjakan dulu kalau agak kesulitan baca dikerjakan dulu deh. Atau dibaca kayak Mas Yofi minimal nggak apa-apa, boleh. Oh, Frank Ayres, bukunya Frank Ayres juga. No. Nanti kalau mau Maple pakai itu juga bisa. Pakai Maple mengerjakan ini yang persamaan diferensial parsial ini, tapi harus ada komputer atau laptop yang diinstal Maple, teman-teman. Boleh kita di kelas
pakai laptop itu 10 orang, itu 10 orang itu pakai Maple. Ada simulasinya itu kelihatan. Simulasi dari hasil itu kelihatan kalau pakai Maple. Cepat simulasinya ya, gambarnya itu. Oh, solusinya seperti ini. Melihat solusi itu lebih mudah pakai gambar. Nanti di daerah mana dia akan puncak, daerah mana yang dia akan turun, gitu. Daerah mana yang dia mulai naik, titik-titiknya mana, gitu. Gambarnya kelihatan. Terus dari hasil itu, kalau di pemodelan ya dari hasil itu lebih enak disampaikan representasinya. Boleh pakai Maple, boleh. Tapi tatap muka ya, kalau enggak bisa enggak ya? Ya bisa sih. Nanti saya kirim gimana ya caranya ya, besar ya. 1 giga-nya. Coba saya kirim Maple-nya ya dulu ya. Coba ya. Nanti belajar bareng-bareng, nanti saya fotokan hasilnya terus diketik, terus disimulasikan ya. Boleh lah. Kapan ya? Ya nanti kita bicarakan. Sambil santai-santai aja. Kuliah ini kalau online itu memang nggak bisa maksimal. Kalau tak kelihatan kalau bisa atau tidaknya kalau tatap muka. Kalau sosial tinggal ngomong aja sih. Kalau kimia juga berat ini kuliah ini tidak maksimal kalau kuliah yang kimia itu biologi itu yang terutama bedah-bedah kalau mahasiswanya kreatif. Tapi kalau lab kan nggak mungkin disedia di rumah gitu, wah ada adiknya nanti kena air raksa, air H2SO4 asam sulfat itu waduh berbahaya. Kalau di lab kan praktikum nggak apa-apa, aman gitu. Dan ada yang mendampingi. Kasihan yang kimia itu terutama untuk yang masa sekarang kayak anaknya kakak saya itu juga. Tapi UGM beberapa udah masuk yang lab, tapi dibatasi orangnya itu. Terus dites antigen dulu. Jadi sebelum masuk itu antigen. Tapi langsung praktikum langsung seharian full gitu. Sampai jam 4 pagi, 4 sore, dari jam 7 sampai jam 4 sore gitu. Tapi kalau UIN kayaknya belum, makanya belum kayaknya. Tahu saya belum. Ya nggak tahu deh, bukan dosen prodi kimia. Tapi kata UGM, saya tanya-tanya udah masuk yang praktikum. Karena kalau nggak praktikum itu ya nggak, ilmunya nggak ada. Teori itu ya bisa juga, cuma kurang maksimal. Kalau matematika sedikit banyak udah, kalau mahasiswanya rajin ya itu bisa membantu. Sudah ada yang 312 sampai 314 itu. Siapa boleh dibaca boleh lah. Daripada ngetik nggak ada yang soalnya mau saya jelasin itu sudah ada, tinggal baca aja. Teman-teman belajar. Kalau S3 siapa? Ada yang mau? Mau nyoba yang 31.3. Ya boleh. Siapa memperkenalkan dulu namanya? Perkenalkan, nama saya Latifah Siti Nurhazizah, 15. Oh ya. Nanti Verifikasi ya. Mau tulisan tangan atau aja baca ini? baca. Oh ya, oke. Ya, dibaca silakan. Soalnya dulu dibaca, Mbak. Ya, verifikasi UXT sama dengan E pangkat min KT sin X. Ini nanti memenuhi untuk persamaan 31.3 atau tidak. Persamaan 31.3 tadi D kuadrat U per DX kuadrat sama dengan 1/K DU per DT. Pertama diturunkan terhadap X dulu, jadinya E pangkat min KT cos X. Kemudian turunan kedua dari UX, turunan kedua terhadap X, jadinya min E pangkat min KT sin X. Selanjutnya diturunkan terhadap T, jadi min KE pangkat min KT sin X. Setelah itu disubstitusikan ke UX turunan kedua X dan turunan terhadap T ke persamaan 31.3.
dan nanti akan menghasilkan identitasnya. Maka UXT sama dengan E pangkat KT sin X. Pernyataannya benar. Persamaannya memenuhi persamaan yang 31.3. Ya. Ada pertanyaan ya dari teman-teman? Silahkan tanya ke mahasiswi ini yang menerangkan, Mbak Rohiato ya? Siapa? Latifah. Mbak Latifah. Putus-putus ya? Ya, silahkan tanya, ada enggak yang pertanyaan? Saya anggap kalau enggak ada pertanyaan jelas ya. Atau kalau nanti belum jelas sungkan tanya, boleh tanya temennya lewat WhatsApp. Nanti kalau enggak Anda aktif sendiri itu ya, ilmunya selama pandemi ini agak kurang. Memang tugasnya lebih banyak ya, mungkin ya. Mungkin lebih banyak, tapi saya tidak akan membebani tugas sebanyak. Itu sudah ya, jelas ya. Ya diturunkan dulu terhadap apa? X, terus terhadap T. Kalau sesuaikan, kalau 2 kali ya 2 kali, yang 1 kali ya 1 kali. Jangan sampai diturunkan ke 3 kali, itu enggak ada gunanya, karena persamaan panas itu hanya turunannya sampai 2. Yang X atau yang T ya. Lihat persamaan yang 313 ya. Yang 312 nanti dicatat Mas Alia ya. Mas Alia harus minimal sekali ya. Karena nanti yang nyatet-nyatet ya enggak Mas Yogi udah aman. Mas Alia siapa Mas Alia boleh 312 dibaca juga enggak apa-apa. Coba Pak. Ya. 31 berapa? 31 berapa nih ya? Yang 2 panjang tapi enggak apa-apa Ya, kalau mau. 312 enggak apa-apa. Ya. Nanti kalau enggak jelas nanti ketikannya saya yang buat insya Allah tak cari ya. Monggo. Dibaca dulu soalnya ya Mas. Oh iya Pak, bentar Pak. Bahasa Indonesianya enggak apa-apa. Verifikasi bahwa fungsi bentuk itu memenuhi. Pastikan bahwa setiap fungsi dari bentuk fx plus kt memenuhi persamaan gelombang 31.4. Jadi kita misalkan U sama dengan X plus KT. Dan by using kemudian dengan menggunakan aturan rantai untuk persamaan untuk turunan parsial. Misalkan U sama dengan X plus KT, kemudian dengan menggunakan aturan rantai untuk turunan parsial kita mendapatkan persamaan kecil banget tulisannya. Fx sama dengan Fu, Ux sama dengan Fu1 sama dengan Fu. Nah, untuk turunan dari F-nya ini, Fxx sama dengan menjadi Fuu, Ux sama dengan Fxx1 sama dengan Fxx. Untuk Ft sama dengan Fu, Ut sama dengan Fuk. Lalu turunannya Ftt yaitu K, Fuu, Ut sama dengan K kuadrat Fuu. Maka Fxx sama dengan Fuu yaitu 1 per K kuadrat 1 per K kuadrat Ftt sama dengan 1 per K kuadrat Fuu.
sama dengan FUU. Jadi kita bisa memverifikasi bahwa setiap fungsi yang cukup itu terdiferensiasi dari bentuk fx plus kt. Itu memenuhi persamaan gelombang. Lalu kita bisa memperhatikan berarti fungsi seperti akar X plus KT, tan min 1 X plus KT, dan len X plus KT, itu semuanya memenuhi persamaan gelombang. Ya. Nanti dicoba ya yang itu ya, bisa jadi itu untuk ujiannya itu yang buktikan bahwa akar X plus KT arkes atau inverse ya itu, arkes tangen X plus KT itu merupakan persamaan gelombang. Buktikan bahwa itu persamaan gelombang, persamaan yang itu bisa jadi ujiannya saya ganti itu. Tapi nanti dicoba ya, yang latihan sendiri ya. Itu yang len itu juga ya, len X plus KT itu juga memenuhi persamaan gelombang. Kalau yang minus memenuhi tidak itu. Yang X min KT memenuhi tidak itu. Kan dicoba sendiri. Ada pertanyaan tidak dari teman yang lain? Kalau nanti misalkan sungkan ya tanyanya nanti setelah kuliah lewat WhatsApp atau lewat apa gitu ya. Ada yang mau nyoba 31.4 nanti ditulis ya Mas Alia yang sudah 31.4 tadi. Ya itu aja dulu. Oh, iya, Pak. Siapa yang mau nyoba? Semakin ke bawah nanti semakin susah loh. Nanti rekamannya kirim ke saya ya. Barangkali nanti saya uploadnya di YouTube saya. Semoga bisa. Baik, Pak. Ada yang mau nyoba 31.4? Ini harus dibaca juga bisa sih. Cuma harus memperhatikan turunan-turunannya harus jeli. Karena turunannya sampai XTT sampai XT juga. Sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Nah, saya turunkan dulu yang sebelah kiri dulu, saya turunkan terus saya kalikan. Kalau agak tulisan tangan agak panjang ini, walaupun kalau bukunya sangat singkat karena buku kan. Tapi kalau tulisan tangan agak panjang ini prosesnya. Tapi mau nyoba nggak apa-apa, dibaca juga nggak apa-apa lah. Nanti tapi tetap dikerjakan ya di orat-oratan di buku tulis ya. Dengan bahasa kalian itu sampai paham. Jadi besok kalau ujian itu tinggal pindah aja, kalau cuma diganti X kuadratnya, X pangkat 3-nya diganti X kuadrat, itu udah. Atau buku-buku Frank Ayres juga gampang itu dipelajari. Nanti pakai Maple, coba kita ketemuan pakai Maple ya. So, yang Jogja nanti didata ya Mas, dikirim di WA lah, siapa yang di Jogja. Kita tatap muka, bawa laptop, terutama yang di Jogja bawa laptop. Kalau di lab nanti saya usahakan di lab ya. Apa yang bukan di Jogja tapi nanti pengen di Jogja, pas di Jogja itu nggak apa-apa, kita kuliah tatap muka, tapi dengan hati-hati karena selama PPKM ya agak susah juga masuk di kampus kan di data. Kalau nggak dosen itu nggak bisa masuk, atau staf yang benar-benar ada tugas. Kalau ada yang pernah kena COVID ini? Ada nggak? Atau indera penciumannya kalau nggak tes antigen ya atau swab ya, indera penciumannya hilang itu 90% kena COVID.
Berarti daya tahan tubuhnya bagus. Ada yang mau nyoba 314? Diturunkan sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Diturunkan sampai berapa kali ini? 3 kali ya, XTT. Kalau kayak gini berlaku komutatif ya, XTT, XTX sama dengan XT. Misalkan turunannya itu. Komutatif biasanya. Karena apa? Karena continue. Continue itu diturunkan sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Kalau tidak continue, itu jadi tidak punya diferensial kan. Jadi tidak bisa dibalik, tidak berlaku komutatif. Tapi nanti dibaca aja tentang itu. Dicoba aja dulu. Nah, saya coba EXT sama dengan ETX enggak. Gitu. Kalau sama ya berarti boleh dari misalnya UXTT itu ya. UXTT itu saya UT dulu atau UX dulu sama aja nanti hasilnya. Memenuhi kalau nggak salah. Oh, memuaskan. Ada yang beberapa kata satisfies itu memenuhi. Yang bahasa Inggrisnya bagus, alhamdulillah Anda terutama yang pernah keluar negeri ya, lahir di luar negeri karena orang tuanya pernah kerja atau di luar negeri terus melahirkan di sana itu atau pernah tinggal di sana kayak keluarganya Bu Yuli itu karena Bu Yuli sama suaminya itu S3-nya di Inggris ya di Essex University itu jadi anaknya bahasa Inggrisnya ngomongnya juga bahasa Inggris karena sejak kecil ada yang lahir di sana juga yang paling kecil lahir di sana jadi kalau bahasa Inggrisnya bagus itu kemana-mana itu tenang pasti yang bukan negara Inggris banyak yang bisa misalkan Indonesia Jepang itu banyak yang bisa Inggris. Nah, ada nggak ini 1.3 ayo cepat. Nggak ada yang bisa atau nggak mau aja ini kelihatan panjang tapi ya enggak sih juga cuma harus jeli bisa jadi tidak memenuhi kalau tidak hati-hati. Our solution is verifikasi diverifikasi jadi memenuhi ini. Our algebraic simplification so that itu because both set reduce to oh ya sebelah kiri dan sebelah kanan kedua sebelah kiri menghasilkan 720 X pangkat 7 T pangkat 6 min 1200 X pangkat 3 T pangkat 6 integration oh bawahnya itu ya itu udah mulai-mulai ini ada nggak ini 314 habis 315 itu udah mulai-mulai sedikit tentang pemisahan variabel nanti. Disambi
Makan nggak apa-apa, minum nggak apa-apa, monggo. Saya juga minumnya. Yes. Dicoba dulu ya. Kalau nggak apa-apa, nggak usah ditulis, nggak apa-apa, dijelasin. Tapi nanti sendiri-sendiri ngerjakan ya. Paling bawah siapa ini? Mbak Putri mungkin. Mbak Putri Sapira Rahmali. Nah, bisa nggak? Mau nyoba nggak? Nggak ya. Faizal Rizky, mau nyoba nggak? Belum, Pak. Ya, Mas Bagus, mau nyoba nggak? Yang tanpa nama. Belum, Pak. Ya. Mbak Rifana, mau nyoba nggak? Sudah belum tadi? Mbak Sherly, Mas Ibnu sudah belum tadi? Belum dah? Mas Ibnu nyoba? Belum, Pak. Oh ya, nggak ada ini satu. Ya silakan, siapa aja. Kuat, Pak. Mas Fuad, mau iya? Mau nyoba? Salah nggak apa-apa. Nanti. Ayo, ada nggak? Atau untuk besok aja, ini sudah. Tapi dicoba loh. Semuanya nanti satu-satu. Pak, saya mau mencoba. Iya, siapa ini namanya? Nama saya Anipus, Pak. NIM 4. Mau nyoba, Pak. Iya, nanti ditulis sama Mas Arya atau nulis sendiri ya nanti di. Ya, monggo. Baca dulu soalnya Jadi, ya. iya, Pak. Jadi verifikasi untuk U dari UXT sama dengan 5X min 6X pangkat 5 plus X pangkat 9 dikali T pangkat 6 sama diferensial parsial X pangkat 3 T pangkat 2 dari U diturunkan terhadap XTT dikurang 9 X kuadrat T kuadrat U diturunkan terhadap TT dikurang T U dikali U diturunkan terhadap XT ditambah 4 U diturunkan terhadap XX. Jadi dari UXT itu bisa dipisahkan dan dibagi menjadi dua fungsi, yaitu fungsi X dan fungsi T. Sehingga ditemukan itu yang pertama U diturunkan terhadap XTT itu pertama caranya U diturunkan terhadap X dulu, selanjutnya diturunkan terhadap T dan diturunkan terhadap T lagi sehingga menghasilkan 5 min 30 X pangkat 4 ditambah 9 X pangkat 8 dikali 30 T pangkat 4. Selanjutnya untuk yang U diturunkan terhadap XX itu pertama U-nya diturunkan terhadap X, terus diturunkan terhadap X lagi, sehingga menghasilkan min 120 X pangkat 3 ditambah 72 X pangkat 7 dikali T pangkat 6. Kemudian U diturunkan terhadap X dan kemudian terhadap T itu menghasilkan min 120 X pangkat 3 ditambah 72 X pangkat 7 dikali 6 T pangkat 5. Dan U diturunkan terhadap T dan T itu 5X sama dengan 5X min 6X pangkat 5 ditambah X pangkat 9 dikali 30 T pangkat 6. Sehingga aljabar sederhananya itu menjadi dari yang persamaan diferensial parsial itu yang U XTT-nya kayak gitu tuh dimasukin dari yang di atas itu, jadinya hasilnya X pangkat 3 T dikali T pangkat 2 dikali yang U diturunkan terhadap X TT itu dimasukin jadi 5 min 30 X pangkat 4 ditambah 9 X pangkat 8 dikali 30 T pangkat 4 dan seterusnya. Sehingga dari dua persamaan di atas itu dihasilkan 720 X pangkat 7 T pangkat 6 dikurang 1200 X pangkat 3 T pangkat 6. Jadi solusinya terverifikasi, Pak.
Sudah, Pak. Saya matikan, lupa saya ngomong. Gini, besok 315, 316, dan seterusnya sampai selesai, sampai latihannya, siapa duluan yang siapa di WA ya. Jadi tinggal menjelaskan aja kita masuk gitu. Saya 315 gitu, saya 30. Jadi gitu ya. Gimana kalau gitu biar cepat? Iya, Pak. Gitu aja ya. Jadi ini sudah dulu, nanti besok pekan depan sudah siapa yang nulis di WA grup aja, jadi tidak keduluan. Saya 315, saya 31 Atau ini yang gampang-gampang mau sekarang juga nggak apa-apa, atau besok sekalian aja. Ya. Tapi dipelajari dulu ya, maksudnya sudah dijelaskan tadi sudah masuk gitu ya. Yang sudah jelasin ya untuk diri sendiri aja belajarnya, tidak untuk disampaikan biar merata dulu ya. Gitu. Paham ya? Seperti ini. Semakin ke bawah semakin susah. Nah, yang 3111 ini agak susah. 3111 dan ke bawah ada yang susah-susah. Nanti kalau memang nggak bisa baru saya, tetapi saya pengennya Anda dulu nyoba gitu. Sebenarnya bisa kok kalau kalian begitu serius gitu loh. Oh sini yang latihan terutama ini kan masih contoh. Gitu? Setuju nggak teman-teman? Jadi nanti di grup WA untuk yang pekan depan ini nomor ini gitu ya. Sampai latihannya selesai. Jadi nanti jelasinnya ya 1,5 jam atau 2 jam. Nanti putus-putus atau nanti dilanjutkan lagi gitu. Istirahat 10 menit itu, atau istirahat 20 menit itu, terus kita mulai lagi biar nggak jenuh. Saya disarankan sama Pak Yadi kalau 3 SKS ya ada jedanya atau ditambahi, tidak langsung 3 jam lah. 3 SKS kan 1 SKS 50 kali 3 itu berapa murninya? 150 itu kan 2,5 jam lah murninya. Tapi kan akan kalau Zoom kan ya membosankan. Dan ini Zoom-nya ini dari Prodi jadinya agak bisa tidak terputus di 40 menit itu enggak. Jadi lebih dari 1 jam makanya enggak putus tadi sudah mau 1 jam. Gitu, setuju nggak teman-teman? Ya. Gitu. Jadi pekan depan ini insya Allah selesai. Yang latihan ini ya syukur-syukur 2 kali lah, misalkan 2 kali. Terus nanti pakai Maple besok. Ini tak share Maple ya. Bisa enggak ya share Maple. Terus nanti kita latihan pakai komputer masing-masing, pakai laptop masing-masing di rumah gitu, nyoba pakai Maple. Sudah ada caranya, gitu, sudah ada, tinggal ngetik aja, tapi harus nyoba juga. Sama bukunya Frank Ayres yang nanti saya kirim juga. Barangkali seperti itu. Hari ini itu aja ya. Kebetulan saya mau simulasi juga ini, biar selesai dibatasi waktu karena seperti itu. Cuma biar teman-teman juga menyiapkan sendiri dulu biar enak. Mau cara bagaimana ya? Mau tatap muka PPKM itu masuk ruangan enggak bisa. Tapi nanti Maple-nya setelah PPKM ini ya agak longgar sedikit.
Ada yang sudah divaksin? Oh, vaksinnya ditunda ya, Tan? Yang mahasiswa ya? 23 atau berapa ya? Saya pernah kena COVID 2 kali, jadi November 2020 masuk di karantina itu. Yang kemarin kayaknya kena lagi, cuma nggak saya ya. Cuma yang pertama yang parah itu sampai demam 1 hari. Saya itu jarang demam. Terus indera penciumannya hilang, baru saya teskan positif COVID, terus dikurung di balai karantina itu yang pas saniten. Seperti itu ya. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. makasih ya. Terima kasih. Pak. Ya, sama-sama.